Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gak usah yang rumit-rumit ya. Ini satu TikToker menunjukkan tentang dua ijazah yang berbeda ya. Dan tulisannya itu mengumpat, pemirsa, jancuk, tanda tangan palsu. Membandingkan antara ijazahnya Jokowi dengan ijazah lain yang asli. Ya, itu tanda tangannya pasti palsu. Yang kedua, ya, ini persoalan yang sangat serius. Ya, pemilik tanda tangan di ijazahnya Jokowi itu pakai ketikan. Kalau yang asli itu pakai tulis tangan halus. Disinilah tampaknya pasar pramuka itu gak bisa tulis halus. Jadi kalau kita lihat kira-kira modus operandinya, bagaimana Jokowi membuat ijazah di pasar pramuka, pasti ada contoh ijazah aslinya ya, pasti ada contoh ijazah aslinya dibawa ke pasar pramuka. Jadi pasti akan melibatkan orang yang juga lulus dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Nah, mungkin di situ karena ada dosennya namanya Paiman atau profesornya yang sekarang sedang digugat tuh, pemirsa ya, itu kalau memalsukan ijazah, memalsukan tanda tangan ya, mungkin nggak hebat-hebat amat. Tetapi yang tidak bisa dilakukan adalah ketika mereka harus belajar dengan cepat untuk menulis halus ya, itu menulis halus. Dan apa hasilnya? Karena mungkin semua anak buahnya menyerah, karena tulis halus itu bukan pekerjaan mudah, pemirsa. Ya, kalau memang orang tulisannya jelek, ya tulis tangan jelek, ya nggak bisa dengan mudah mengganti dengan tulisan yang bagus, itu nggak bisa. Nah, mungkin karena rata-rata lulusan SMP, ya tidak terpelajar dan lain sebagainya, dicari-carilah karyawannya yang bisa ngetik, yang mana gimana bisa nulis halus nggak bisa, Pak. Ya udah kalau begitu tulis aja pakai mesin ketik. Dan itu pun menunjukkan tanda bahwa memang orang pramuka itu otaknya otak tingkat SMP seperti Paiman. Ya, kalau sebuah tanda tangan di situ yang tanda tangannya itu adalah pasti, maka sebetulnya gak usah ada tanda kurungnya. Ya. Tapi kalau ada misalnya form di bank ya kan, ada Yogyakarta atau Jakarta sekian-sekian masih dikosongin, dan itu berlaku untuk semua orang, biasanya ada tanda kurungnya untuk membuat namanya itu ada dalam tanda kurung, karena itu berlaku umum. Tapi kalau hanya untuk satu orang, itu nggak ada tanda kurungnya, nggak boleh. Itu loh, ini memang agak bodoh juga ini orang-orang pramuka, tapi dalam hal mendapatkan proyek, ini orang-orang yang hebat. Kita akuilah. Kebayang nggak, pemirsa? Orang dari lulusan SMP tukang sapu menjadi wakil menteri, ya, menjadi komisaris, tiba-tiba menjadi rektor dan lain sebagainya. Nggak kebayang kan? Ya, itu sih bukan nasib baik. Ya, kalau semua dilakukan dengan kepalsuan, itu hanya akan membuat siksaan yang jauh lebih mengerikan. Ya, kabar-kabarnya kan anak-anaknya Paiman ini nggak mau berangkat sekolah karena bapaknya jadi gunjingan di Jagat X. Dan malu memang. Ya samalah anaknya para maling, para koruptor itu, kalau bapaknya ketangkap, diborgol gitu kan, anak cucunya nggak ada yang berani ngomong. Kalau dia lewat di jalan, ada di kantor, apa di bank dan lain sebagainya, orang akan bisik-bisik, tutup mulut gitu kan. Tapi orang itu akan merasa, ya dia akan menjadi gunjingannya. Ini ngeri memang. Nah ini ya pertama ijazahnya ya, tanda tangannya palsu. Yang kedua, yang asli ditulis pakai tangan, yang palsu ditulis pakai mesin ketik, ya kan? Yang ketiga, ada salah tulis nama, ya. Yang satu Sumitro pakai pakai U, yang satunya yang palsu pakai Soemitro, ya kan? Dan itu semua memastikan bahwa ijazah Mukidi palsu, ya kan? Kalau Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro disodori blanko untuk tanda tangan, ya kan? Kemudian di situ mesin
yang lain itu adalah pakai tulis tangan, tiba-tiba disodori pakai tulisan namanya pakai mesin ketik, mau nggak kira-kira tanda tangan? Nggak mau lah, ya. Karena itu ditulisi di TikToker ini, kebohongan apalagi yang mau didramakan. Mukidi, Pak Iman, ya. Ente memang betul-betul bikin gaduh negeri ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.